warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Dina Arimariani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal kasus dari materi analisa laporan keuangan soal UAS tahun 2019. Untuk soalnya yang ini, di sini sudah diketahui bahwa perusahaan memiliki data pada 1 Januari 2018 memiliki pesanan sebanyak 550 unit dengan harga jualnya 250.000 per unit, biaya variabelnya 200.000 per unit, dan 30 juta. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita langsung saja analisis. Nah, di sini sudah diketahui bahwa perusahaan ini memiliki data seperti yang di soal tadi. Datanya yaitu ini, jumlah pesanan, harga jual, biaya variabel, dan biaya tetapnya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kondisi keuangan perusahaan dengan menerima pesanan tersebut dengan analisis perhitungan kita. Dari data tersebut sudah diketahui jumlah pesanan, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pesanan tersebut, sehingga kita dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan jika menerima pesanan tersebut dengan menghitung berapa pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan. Dari data ini kita dapat menghitung besar pendapatan. Besar pendapatan ini didapat dari harga jual dikali jumlah pesanannya. Dari data sudah diketahui bahwa harga jual per unitnya yaitu 250.000 dikali unitnya 550 unit. Sehingga didapatkan besar pendapatannya itu 137.500.000. Untuk selanjutnya, besar pengeluaran, di mana diketahui bahwa perusahaan mengeluarkan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabelnya itu yaitu 200.000 per unit, sehingga langsung kalikan saja 200.000 dikali 550 unit, ditambah biaya tetapnya yaitu 30 juta. Sehingga didapatkan besar pengeluarannya itu yaitu 140 juta. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa besar pendapatannya ini tidak sama dengan pengeluaran, di mana pengeluaran perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diterima, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 2.500.000 didapatkan dari selisih antara pengeluaran dan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan, sebaiknya perusahaan tidak menerima pesanan tersebut dengan kondisi tersebut, karena besar pendapatan dengan harga jual tersebut tidak sebanding dengan besar pengeluaran perusahaan, sehingga bukannya mendapatkan keuntungan atas pesanan tersebut, malah mengalami kerugian. Untuk selanjutnya poin B. Jika perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 6 juta rupiah, banyak produk yang harus diproduksi perusahaan. Berarti yang belum diketahuinya itu produk yang harus diproduksi. Berapa produk yang harus diproduksi agar memiliki keuntungan 6 juta rupiah. Sehingga untuk mendapatkan rumusnya, besar pendapatan yang diterima perusahaan harus sama dengan pengeluaran perusahaan ditambah keuntungan yang diinginkan, sehingga didapat rumusnya seperti ini. Karena tadi produknya belum diketahui, jadi diibaratkan jika unitnya ini diibaratkan sebagai N. Masukkan ke dalam rumus, di mana besar pendapatannya itu harga jual dikali unit. Dari data tadi diketahui bahwa harga jualnya yaitu 250.000 per unit, sehingga dimasukkan saja dikali unitnya N, sehingga menjadi 250.000 N. Untuk besar pengeluaran, besar pengeluarannya itu yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya itu tadi 200.000 per unit, sehingga masukkan 200.000 N. Dimasukkan biaya tetapnya 30 juta dan keuntungan yang diinginkannya yaitu 6 juta rupiah. Untuk selanjutnya langsung saja diturunkan. Karena 30 juta dan 6 juta ini sama, tidak memiliki variabel, langsung saja diturunkan, ditambahkan 36 juta. Sementara untuk 250.000 N dan 200.000 N ini
sama-sama memiliki variabel, jadi bisa dipindah ruaskan. Yang tadinya 200.000 N positif pindah menjadi negatif, sehingga 250.000 N dikurangi 200.000 N sama dengan 50.000 N, dan 36 jutanya diturunkan, sehingga N sama dengan 36 juta per 50.000, dan didapatkan hasilnya yaitu 720. Karena tadi unitnya yaitu diibaratkan sebagai N, sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa unit yang harus diproduksinya yaitu sebanyak 720 unit. Ketika perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Untuk pembuktian, kita bisa buktikan dengan menghitung besar pendapatan dan pengeluarannya. Di mana besar pendapatan tadi kita dapat hitung dengan harga jual dikali jumlah pesanan. Jumlah pesannya itu sudah diketahui tadi 720 unit, sehingga harga jualnya 250.000 per unit itu dikali 720 unit, sehingga didapatkan besar pendapatannya yaitu 180 juta. Untuk selanjutnya pengeluarannya itu yaitu tadi biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya yaitu 200.000 per unit dikali unitnya yang tadi 720 unit, yaitu 200.000 dikali 720 unit sama dengan 144 juta. Ditambah biaya tetapnya 30 juta, didapatkan pengeluarannya yaitu 174 juta. Dari sini kita sudah menemukan jawabannya, di mana besar pendapatan ini tidak sebanding dengan besar pengeluaran. Karena besar pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka perusahaan akan mengalami keuntungan dengan menghitung selisih dari pendapatan dan pengeluaran tersebut, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Dari data ini terbukti bahwa 720 unit yang diproduksi akan menghasilkan keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Sehingga jawaban untuk poin B sebanyak 720 unit produk yang harus diproduksi perusahaan. Untuk selanjutnya poin C. Poin C sama saja dengan poin B barusan, hanya saja berbeda dengan pengandaian, di mana datanya itu diubah. Contohnya, biaya tetap. Biaya tetap tadi semula hanya 30 juta, sekarang berubah menjadi 40 juta. Biaya variabel per unitnya tetap. Biaya besar keuntungannya diinginkannya menjadi 5 juta, dan harga jualnya menjadi 300.000. Data ini diambil dari soalnya. Berapa banyak produk yang harus diproduksi? Sama saja seperti tadi, kita andaikan bahwa unitnya itu N dan menggunakan rumus besar pendapatan sama dengan besar pengeluaran ditambah keuntungan. Besar pendapatannya itu kan tadi harga jual dikali unit. Yang ini harga jualnya 300.000, berarti masukkan ke sininya 300.000 N. Untuk selanjutnya, pengeluarannya itu biaya variabel tadi 200.000 N, masih sama, turunkan. Selanjutnya, biaya tetapnya 40 juta, dan keuntungan yang diinginkannya yaitu 5 juta. Kita langsung tambahkan saja, karena ini sama, 40 juta tambah 5 juta langsung ditambahkan menjadi 45 juta. Seperti tadi, 200.000 N ini memiliki variabel yang sama dengan 300.000 N, dan pindah ruas ke sebelah kiri yang tadinya positif menjadi negatif. 300.000 N dikurangi 200.000 N menjadi 100.000 N sama dengan 45 juta. Sehingga N 45 juta per 100.000 N sama dengan 450. Jadi, jumlah produk yang harus diproduksi perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta adalah sebanyak 450 unit. Kita buktikan lagi seperti tadi, di mana dihitung berapa besar pendapatan keseluruhan dan pengeluarannya. Besar pendapatannya yaitu harga jual dikali jumlah pesanan. Jumlah pesanannya yang ini 450 dan harga jualnya tadi 300.000. Berarti 300.000 kali 450 unit yaitu 135 juta. Untuk selanjutnya, besar pengeluarannya tadi biaya variabel dan biaya tetap, di mana biaya variabelnya ini 200.000 N, berarti 200.000 kali 450 unit, ditambah biaya tetapnya 40 juta, sehingga didapatkan jumlah besar pengeluarannya yaitu 130 juta.
Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatannya ini lebih besar daripada besar pengeluarannya, sehingga memiliki keuntungan perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Dari sini sudah terbukti bahwa tadi perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 5 juta dengan biaya variabel dan biaya tetap yang sudah ditentukan, maka jumlah produk yang harus diproduksi perusahaan adalah sebanyak 450 unit. Dan dari sini saya bisa simpulkan bahwa dari data tersebut kita hanya bisa menghitung di mana pendapatan dan pengeluarannya harus seimbang. Yang jangan lupanya itu di mana datanya itu jangan tertukar. Contohnya unit yang dipesannya. Jika sebelumnya menghitung 450, maka di bawahnya harus dihitung sebanyak 450. Jadi harus memiliki kefokusan pada data tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.